Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Iya, boleh. Begini Ibu, saya ingin mewawancara Ibu, apa boleh? Boleh. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Iya, bersedia. Siapa nama lengkap Ibu? Inayati Ismail. Daerah mana Ibu berasal? Halteng, Kecamatan Petani Barat, tepatnya Kampung Banemo. Berapakah umur Ibu sekarang? 26 tahun. Sejak kapan Ibu menjalani profesinya sebagai guru? Sejak 2018 hingga sekarang. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Ya, rasa senang. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid didik? Mata pelajaran pendidikan fisika. Apakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang harus dilakukan? Ya, mengajarkan konsep abstrak dengan cara sederhana. Peran guru dalam pembelajaran kan bukan lagi dituntut mengajar, agar para siswa bisa menyelesaikan masalah dalam soal-soal ujian saja. Akan tetapi, seorang guru harus memastikan bahwa semua siswa harus bisa memahami konsep dasarnya. Bahkan para guru dituntut untuk bisa mengajarkan bagaimana mengkonstruksi sebuah makna atau konsep. Sehingga siswa bukan hanya mengerti untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang. Jadi salah satu caranya yaitu bisa dilakukan guru adalah mengaitkan konsep yang abstrak dengan contoh kegiatan sehari-hari yang dekat dengan siswa. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Ya, kemampuannya biasa-biasa saja. Dari sekian siswa yang berjumlah 32 orang, yang bisa dikatakan bisa yaitu 20 orang. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses menyampaikan materi? Iya, ada. Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Ya, salah satunya dengan evaluasi. Cara kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi. Jadi siswa dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Terus yang kedua yaitu hindari memberikan tugas yang panjang. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap siswa didik selama Ibu mengajar di sekolah? Iya, ada perubahan. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Ya, kalau menurut saya untuk mengatasi waktu, kalau saya kan mengajarnya hanya 1 bulan, jadi otomatis waktu yang lain juga banyak. Jadi tidak ada ini kesulitan untuk mengatasi itu.
Bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, oleh ibu? Ulang. Bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh ibu? Ya, metode pelajaran yang digunakan adalah student active learning, di mana siswa dilibatkan aktif dalam diskusi maupun dalam aktivitas. Jadi guru lebih ditekankan untuk bertanya kepada siswa dan siswa lebih aktif untuk memberikan jawaban dan tar. Filosofi dari cara ini adalah bahwa fungsi pendidikan adalah mengaktualkan dari dalam diri siswa. Ya, itu. Bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan? Ya, strategi variasi, di mana guru sudah menggunakan strategi berorientasi kecakapan hidup dan life skill. Bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan? Strategi pembelajaran yang diterapkan guru sudah bervariasi, di mana guru sudah menggunakan strategi dan metode pembelajaran secara variatif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup dan life skill. Saya pernah mendengar tentang portofolio. Bagaimana dengan hal itu? Penilaian portofolio merupakan perluasan dari penilaian model skor dengan memasukkan substansi deskripsi dari apa yang dapat dilakukan siswa dan apa yang dialami siswa. Bagaimana kesiapan guru semestinya sebelum mengajar dalam kelas? Guru sudah mengetahui kondisi dan kekhususan kelasnya, baik yang menyangkut siswa maupun lingkungan fisik kelas. Guru telah memfokuskan diri pada pembelajaran yang berupa apresiasi, umpan balik, atau kegiatan ringan yang menarik. Tujuan pembelajaran yang jelas dan konkret. Apa pentingnya indikator dalam penjabaran perangkat pembelajaran? Ulang. Apa pentingnya indikator dalam pembelajaran penjabaran perangkat pembelajaran? Indikator juga dapat dimanfaatkan mengukur atau mengetahui ketercapaian KD, sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan instrumen asesmen, acuan dalam pemilihan atau pengembangan bahan ajar, acuan penentuan kegiatan atau pengalaman pembelajaran, dan acuan dalam penentuan alat bahan media atau sumber belajar. Seberapa pentingkah pemilihan dari pendekatan pembelajaran? Memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran dengan tepat, yakni dapat mengembangkan seluruh potensi siswa. Apa pentingnya indikator dalam penjabaran perangkat pembelajaran? Indikator juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur atau mengetahui ketercapaian KD, sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan instrumen, acuan dalam pemilihan atau pengembangan bahan ajar, acuan dalam penentuan kegiatan atau pengalaman pembelajaran, atau acuan dalam penentuan alat, bahan, media, atau sumber belajar. Seberapa pentingkah pemilihan dan pendekatan pembelajaran? Memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran dengan tepat
yakni dapat mengembangkan seluruh siswa secara optimal, memilih pendekatan pembelajaran yang benar-benar dipahami dan fungsional serta dihindari penggunaan pendekatan hanya untuk adu gengsi karena sedang populer. Bagaimana upaya yang dilakukan agar siswa betah mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas? Menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan menyenangkan, yaitu dengan mengadakan hubungan baik antara guru dengan siswa, sehingga siswa tidak ada perasaan tertekan atau rasa takut siswa kepada guru. Bagaimana menjabarkan silabus? Indikator dapat dijabarkan dan dirumuskan dengan baik bila guru menguasai secara mendalam perilaku utama yang terkandung dalam KD. Perilaku utama KD bisa ditangkap dengan baik bila guru menguasai secara mendalam teori yang terkait dengan perilaku utama dalam KD tersebut. Bagaimana menjabarkan indikator pembelajaran? Misalnya ditetapkan indikator menerapkan konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Siswa dapat menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian pokok dan contohnya. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian besaran turunan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.